Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Warahmatullah, para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca doa, Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'u warzuqni ilman yanfa'u. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para santri, muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian yang semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah, senantiasa diberikan hidayah taufiknya agar kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tafsir juz amma juz 30. Sekarang kita masuk kepada suratul Ma'un, surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un hadhi surah Makkiyah. Surat ini adalah termasuk salah satu dari surat-surat Makkiyah. Berarti apa? Surat yang diturunkan di Mekkah. Wa ayatuha sab'. Ayatnya ada 7. Ya. Surat Al-Ma'un itu termasuk salah satu dari surat-surat Makkiyah dan ada 7 ayat. Di dalam kitab tafsir As-Sabuni, di sini di awal diceritakan sedikit sebelum kita masuk ke dalam tafsir, masuk ke tafsirnya, ya. Waqad tahaddatsat bi ijazi an fariqaini minal bashar. Ya. Beliau menceritakan terlebih dahulu sebelum memasuki tafsir, ya, menceritakan sekilas tentang kandungan daripada surat Al-Ma'un. Ya. Bahwasanya di dalam surat Al-Ma'un, surat Al-Ma'un memberikan kabar, menceritakan kepada kita, ya, secara singkat, gitu ya, tentang 2 golongan dari manusia. Ya. Huma yaitu al-kafirul jahid li ni'amillah. Yaitu orang kafir yang memang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Al-mukadzib biyaumil hisabi wal jaza. Yang dia itu mendustakan, ya, tentang adanya hari penghisaban dan pembalasan. Ya, jadi dalam surat Al-Ma'un itu ada 2 kelompok manusia, ya, yang diceritakan dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah al-kafir al-jahid li ni'amillah. Orang kafir yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Sehingga apa? Dia mendustakan tentang adanya apa? Penghisaban dan pembalasan. Nggak ada besok penghisaban, nggak ada besok hari pembalasan. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, dalam surat Al-Ma'un diceritakan, disampaikan oleh Allah. Yang kedua adalah apa? Al-munafiq alladzi la yaqsidu bi'amalihi wajhallah. Orang munafik yang tidak menjadikan amalannya untuk mendapatkan wajah Allah. Ya. Orang munafik yang tidak menjadikan amalannya, yang tidak memaksudkan amalannya atau menjadikan amalannya tadi, ya, wajah Allah, untuk mendapatkan wajah Allah. Ya. Dengan tidak ikhlas berarti,
ya, tidak ikhlas. Bal yura'i fi a'malihi wa sholatihi. Bahkan dia itu apa? Memperlihatkan amalan-amalannya, termasuk apa? Sholatihi, dan sholatnya. Ya. Wa ammal fariqul awal, adapun kelompok yang pertama, faqad dzakara ta'ala ya min sifatihim adz-dzamimah. Maka sungguh Allah telah menyebut sifat-sifat mereka yang buruk dalam surat Al-Ma'un. Di sini sifat orang yang pertama itu tadi orang kafir yang mendustakan adanya hari pembalasan, penghisaban, yaumul hisab, yaumul jaza. Maka sifat mereka Allah beritahu di sini annahum yuhinunal yatim. Sifatnya adalah apa? Mereka senantiasa menghinakan anak yatim. Ya, menzolimi anak yatim. Wa yuzajjirunaha ghildzah, dan dia memperlakukan secara keras anak-anak yatim. Ini salah satu sifat orang-orang yang ingkar kepada hari pembalasan. Padahal kata Nabi Muhammad, ana waqafilul yatim kahataini. Dalam hadis yang sahih, ya. Saya dengan orang-orang yang bertanggung jawab menanggung anak yatim besok di surga jaraknya segini. Antara sababa wal wusta, antara jari telunjuk dan jari tengah. Kedekatan orang yang menanggung anak yatim dengan Rasulullah jaraknya hanya segini di surga. Berarti menunjukkan apa? Kedekat. Lah kalau ada orang pain anak yatim, ya, bodo amat, nggak usah diurus dan seterusnya. Maka apa? Dia tidak meyakini bahwasanya setiap amal kebaikan itu ada balasannya. Sekecil apapun, ya. Kan Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap amal kebaikan, meskipun seberat biji sawi, akan dibalas dengan kebaikan pahala. Dan amalan keburukan, meskipun seberat biji sawi pun juga akan dibalas dengan dosa. Artinya semuanya tercatat. Lah apalagi mengurusi anak yatim, ya kan? Orang yang ingkar ya tidak mengurus, ya, tidak mendapatkan pahala karena tidak yakin adanya wujud pahala seperti ini. Enggak. Memang secara ini tidak terlihat, tapi keimananlah yang menjawab itu semua, ya. Wala yaf'alunal khair, dan mereka ya tidak ya suka berbuat kebaikan. Itu orang kafir, ya, tidak suka berbuat kebaikan. Hatta walau bitadqir bihaqqil miskin wal faqir, sampai pun tidak memberikan apa? Haknya kepada fakir miskin. Ya. Falahum ahsanu fi ibadati rabbihim, dan mereka juga tidak memperbagus ibadahnya kepada Allah. Loh, jangankan kepada manusia saja nggak mau berbuat baik, apalagi kepada Allah, ya. Wala ahsanu ila khalqihi, dan tidak pula mereka berniat atau ingin berbuat baik kepada manusia. Ya, tadi ibadah kepada Allah saja nggak mau, apalagi untuk berbuat baik kepada manusia. Beriman kepada Allah, Rabb yang menciptakan kita, yang memberikan balasan pahala bagi yang mereka berbuat kebaikan, dan dosa bagi mereka yang berbuat maksiat saja tidak iman. Apalagi apa? Untuk berbuat kebaikan kepada manusia, ya, yang akan nanti mendapatkan pahala di sisi Allah, itu pun juga tidak mau, karena tidak ada keimanan, ya. Kemudian yang kedua, ammal fariqus tsani, adapun golongan yang kedua tadi, ya, fahumul munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik, ya. Di dalam surat Al-Ma'un ada dua. Yang pertama orang yang kafir, orang yang mendustakan agama Allah dengan tidak adanya hari penghisaban dan pembalasan. Yang kedua adalah apa? Al-munafiq. Fahumul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik, al-ghafiluna an salatihim, yang mereka itu lalai dari salat mereka. Salah satu ciri sifat orang munafik adalah lalai dari salat 5 waktu. Apalagi enggak salat. Lalai saja termasuk ciri-ciri orang
munafik, apalagi tidak sholat, apalagi meninggalkan sholat lima waktu, masya Allah, ya, masya Allah. Al-ghafiluna an sholati, mereka orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Ini termasuk ciri munafik, lalai. Ya, apalagi yang nggak sholat, yang lalai saja termasuk ciri munafik, apalagi yang tidak. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung, ya, makanya kita istiqomah, konsisten menjaga sholat lima waktu kita. Ya, jangan sampai apa? Mendirikan sholat dengan malas-malasan. Ya, harus semangat, ya, beribadah kepada Allah. Ya, alladzina la yu'addunaha fi awqatiha, yang mereka tidak mengerjakan, menunaikan sholat di waktu-waktunya. Ini sifat orang munafik itu apa? Suka menunda-nunda sholat. Sehingga apa? Sampai apa? Keluar dari waktu sholat. Sholat zuhur, batasan terakhir itu asar, ini sholat zuhurnya jam 4. Ya, ini termasuk salah satu ciri orang-orang munafik. Ya. Walladzina yaqumuna biha suratan wala ma'nan. Yang mereka itu hanya sekedar sholat dengan jasad badannya, namun hati dan pikirannya jauh daripada Allah. Ini orang munafik. Jadi kalau sholat badannya saja, Allahu Akbar. Badannya sholat menghadap Allah, tapi hatinya dan pikirannya menghadap makhluk, memikirkan dunia, bukan? Ya. Maka apa? Walladzina yaqumuna biha surah, mereka hanya mendirikan sholat dengan surah badannya saja, wala makna, tidak hatinya dan pikirannya fokus kepada Allah. Ya. Maka kalau kita sholat, masih banyak pikirannya ya manusia ya. Tapi kalau udah sholat, pikirannya konsentrasi kepada sholat Allah, ya, fokus dengan doa-doa sholat, ya. Jangan memikirkan dunia. Kalau ada kepikiran dunia, ya hati-hati, ya. Ada sedikit ya kecenderungan ya kepada sifat kemunafikan. Karena di sini dikatakan tadi, walladzina yaqumuna biha suratan wala ma'nan. Dan mereka mendirikan salat hanya sekedar surah. Surah itu gambarnya saja, artinya badannya saja, jasadnya menghadap Allah, tapi hati dan pikirannya tidak menghadap Allah, tidak khusyuk, ya. Maka salah satu sifat orang beriman ketika sholat apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang mereka sholatnya khusyuk. Ini tanda orang beriman khusyuk. Ya, semakin tinggi iman, semakin khusyuk. Semakin rendah iman, semakin tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk, mendekati kepada kemunafikan. Ya, karena tanda iman seorang adalah ketika dia sholat khusyuk, ya. Sedangkan ketika khusyuknya berkurang, bahkan hilang, tidak khusyuk, ini mendekati kepada sifat kemunafikan. Wal'iyadu billah, na'udzubillah, ya. Yang mereka al-mura'una bi'amalihim, yang mereka memperlihatkan amalan mereka, ya. Dan Allah pun mengancam mereka dua golongan ini bil wail, dengan neraka wail atau sebuah lembah, ya, sebuah jurang yang berada di neraka jahanam. Ya, insyaallah kita lanjut dengan kita besok membaca tafsirnya insyaallah. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.